Halo semua, jumpa lagi di Dua Dadu. Pada episode kali ini, saya ingin membagikan pengalaman saya sebagai seorang newbie ya di bidang trading card game, khususnya di Flesh and Blood, di mana Flesh and Blood ini adalah trading card game yang baru-baru ini saya geluti dan rekan-rekan juga sudah melihat ya beberapa video saya sebelumnya. Saya ngebrewek satu display box ya yang isinya banyak booster pack. Nah, yang ingin saya bagi di sini adalah bagaimana saya menemukan masalah saat saya ingin melakukan ekspansi terhadap starter deck saya. Kemudian bagaimana Flesh and Blood membuat saya justru excited untuk kembali melakukan Brawek display box. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Dua Dadu. Oke, jadi kali ini saya akan membagikan pengalaman saya, sudut pandang saya sebagai pemula ya di dunia trading card game. Walaupun sebenarnya saya sudah mulai menggeluti trading card game itu pertama kali sekitar tahun 2005-2006 ya. Di situ saya pertama kalinya kenal trading card game, tapi saat itu saya belum serius ya, hanya sebatas tahu kemudian main ya, karena itu pun taunya juga awalnya dari komik begitu. Kemudian akhirnya saya memainkan kartu secara langsung, sempat vakum lama, kemudian beberapa tahun belakangan ini saya kembali lagi masuk ke trading card game. Nah, saya akan cerita terlebih dahulu dari awal mula terkait dengan saya beberapa tahun belakangan ini ya masuk kembali ke dunia trading card game. Jadi semua pastinya diawali oleh sebuah starter deck ya. Di trading card game manapun itu akan selalu ada sebuah starter deck, di mana deck itu isinya sudah ready to play yang memudahkan pemain baru untuk memainkan gamenya tanpa perlu mencari-cari kartu yang dibutuhkan. Jadi starter deck itu pada umumnya adalah paket untuk mengenalkan pemain, baik itu pemain baru maupun pemain yang sudah veteran ya, khususnya kalau pemain veteran tuh biasanya ingin menambah koleksinya. Jadi starter deck itu adalah satu paket awal yang isinya saya nggak tahu sejauh mana, sekuat apa isi deck dari sebuah starter. Tapi umumnya saat teman-teman memainkan sebuah starter ya beberapa kali mungkin begitu, akan ada satu perasaan di mana wah, sepertinya saya perlu expand nih, saya perlu menambah kartu-kartu baru untuk memperkuat atau mengupgrade deck saya. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana sih kita mengupgrade atau mendapatkan kartu-kartu yang kita butuhkan untuk memperkuat starter deck yang sudah ada? Tentunya dari booster pack. Jadi kalau booster pack itu memang adalah pack yang isinya mengupgrade starter deck kita ya pada poinnya itu. Nah, booster pack ini sendiri kalau di local game store kita itu ada yang dijualnya atau dijualnya dalam bentuk satu box besar gitu. Saya menyebutnya booster box, walaupun mungkin di beberapa trading card game penamaannya bisa berbeda-beda, tapi saya menyebutnya itu adalah satu booster box. Kemudian ada yang dijualnya per pack, jadi satu booster box itu dibuka ya, isinya kan ada terdiri dari beberapa pack begitu. Nah, satuan packnya itulah yang dijual ya, itu bisa begitu. Atau ya cara terakhir adalah membeli singles atau membeli kartu satuan. Satuan itu biasanya didapat dari satu booster pack ya, yang sudah dibuka isinya beberapa kartu kemudian dijual secara terpisah. Nah, saya akan masuk dulu ke tahap yang booster box ya, karena asal muasal kartu tersebut itu kan dari booster box ya, baik itu yang bentuknya single maupun yang bentuknya booster pack, semua berasal dari booster box. Nah, pada awalnya saya pernah punya starter deck dari sebuah trading card game ya. Saya excited di gamenya, kemudian saya pikir oke, saya mau coba nambah kartunya. Saya beli tuh satu booster boxnya ya. Kemudian setelah saya
brewek, saya buka-bukain, excited ya, wah kartunya baru nih, wah bagus nih gitu. Tapi ada satu isu yang saya hadapi, di mana saat kartunya itu menurut saya sudah oke, saya punya ini gitu ya, saya dapat ini, terus dapat lagi, bos saya ini udah nggak kepake gitu. Ya udah, kayak ya sayang sih, karena saya tahu ini udah nggak kepake, saya udah punya. Jadi kalau dapat lagi tuh rasanya nggak perlu gitu ya. Itu yang pertama isu yang saya temui. Jadi banyak kartu, tapi dari sebanyak itu ternyata yang benar-benar saya butuhkan, yang saya perlukan untuk upgrade deck itu gak sebanyak itu, gak sebanyak jumlah kartunya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah mengenai di mana saya perlu mencari upgrade-nya. Di mana ini pengertiannya adalah dari set apa. Jadi trading card game itu kan tentunya punya banyak variasi set ya, macam-macam dari A sampai Z begitu. Nah, ada kalanya saya temukan kartu yang saya butuhkan itu trend scattered ya, dari set mana gitu. Nah, yang lebih saya sayangkan adalah ternyata ada kalanya set itu berasal dari set terdahulu ya. Ini saya bicara tentang kartu upgrade dulu ya, di luar dari kartu yang benar-benar meta, yang benar-benar wah powerful gitu ya. Saya cuma kayak oke, saya punya deck ini, saya mau tahu saya akan cari di mana. Ternyata pas saya cek itu kartunya scattered di beberapa seri, dan saya kan nggak mungkin kan ngebrewek semua seri itu kan gitu. Ini kita bicara umum dulu ya, bahwa nanti kita bisa beli singles dan atau per pack itu ya, itu salah satu opsi. Tapi saya selaku orang yang senang dapatnya bundling besar, tentunya saya akan melihat booster box-nya dulu begitu. Jadi saat itu saya mulai tergerus tuh, excitement tergerus. Dari mulai pertama kali brewek kayak dapat kartu-kartu mungkin foil ya, atau ada rarity-nya kayak gitu. Kartu-kartu rare yang saya dapat, wah excitement. Waktu saya buka, waktu saya mulai sadar bahwa saya ngebuka ini nggak cukup, ya ngebuka satu box ini atau satu set ini nggak cukup, excitement saya mulai tergerus. Karena saya pikir oke, kalau saya mau nambah, saya harus dari set lain, tapi set lain itu udah nggak ada. Atau, waduh, saya mau nambah tapi sebenarnya udah nggak perlu banyak nih gitu. Jadi excitement untuk ngebuka satu box besar itu udah mulai tergerus, sehingga saya beralih mulai ambilnya yang singles gitu ya. Hingga akhirnya saya dipertemukan dengan Flesh and Blood. Nah, sebelum saya cerita mengenai bagaimana cara mengupgrade ya starter decknya Flesh and Blood, saya akan cerita dulu bagaimana struktur deck dari sebuah decknya Flesh and Blood ya. Jadi Flesh and Blood itu diawali dari satu hero ya, dimana satu hero itu akan ada kelasnya. Kelasnya macam-macam. Ada warrior, assassin, illusionist ya, ninja, ranger, brute ya, guardian, shadow brute, shadow rune blade, macam-macam. Jadi kelasnya bermacam-macam ya. Nah, kelas itu menentukan kartu yang bisa masuk ke dalam decknya. Contoh, kalau misalnya karakter saya ada Levia. Levia itu kalau kita lihat di bagian bawahnya, kelasnya adalah Shadow Brute. Ya, artinya kartu-kartu yang bisa masuk menjadi decknya Levia adalah kartunya yang bertuliskan Shadow, Brute, Shadow Brute, atau generic. Ya, jadi kartunya ada limitasinya, ada judulnya tersendiri yang bisa masuk ke kelas tertentu ya. Ini saya beritahukan dulu gambar umum bagaimana struktur deck Flesh and Blood bekerja. Oke? Jadi ada kelas dari satu hero, dan kelas itu akan menentukan isi kartunya. Oke. Kemudian saya akan masuk kepada bagaimana sebuah set Flesh and Blood rilis. Terakhir ya, pas video ini dibuat, seri terakhir Flesh and Blood itu adalah serinya Part the Misfile ya.
Part the Mistfell itu adalah set baru di mana set itu rilis bersama dengan 3 karakter baru. Ya, 3 karakter baru dan 3 kelas baru. Ada Mystic Assassin, ya, ada Mystic Ninja, satu lagi Mystic Illusionist, ya. Jadi karakternya baru, kelasnya juga baru. Nah, kartu-kartu dari booster boxnya Part the Mistfell sendiri itu spesifik hanya ada kelas tersebut. Jadi hanya ada kelasnya Mystic Assassin, Mystic Ninja, Mystic Illusionist, ya. Dan tentunya ada kartu generiknya juga yang literally di bawahnya tuh tulisannya generik. Begitu. Jadi set itu rilis bersamaan dengan 3 karakter baru, bisa lebih, bisa kurang, ya. Tapi intinya set itu akan rilis bersama dengan karakter baru, dan isi setnya sendiri itu sangat berkaitan dengan kelas hero-nya. Misal, kalau misalnya kelas yang rilis itu adalah kelasnya Mystic, set yang ngikutinya itu gak mungkin isinya di luar Mystic, pasti ada Mysticnya, kayak gitu ya. Jadi antara setnya rilis dengan decknya itu menjadi satu kesatuan. Artinya teman-teman bisa bayangin, kalau misalnya suatu set akan rilis, misalnya ada hero warriornya, artinya di dalam box itu pasti ada isi warrior, begitu ya. Nah, di sini membuat saya bisa memetakan, kalau saya punya hero dengan kelas tertentu, saya akan cari set mana ya. Jadi nggak perlu scattered around the set. Bahwa satu kelas itu terdapat di lebih dari satu set, itu betul. Tapi jelas set yang mana. Jadi nggak scattered gitu ya. Karena kita tahu kebutuhan kita hanya ada di set yang mana. Ada trading card game lain yang mungkin literally dari seluruh set itu bisa dipakai. Buat saya yang pemula itu overwhelm karena informasi terlalu banyak. Saya belum juga begitu mengenali kartu saya apa aja. Kemudian saya harus meracik dari sekian banyak set gitu. Jadi saya bingung mulainya. Flesh and Blood sama sebenarnya bingung juga karena bagaimanapun juga pemain baru kan. Tapi setidaknya saya akan ambil dulu kartu warriornya. Misal hero saya warrior ya. Ya udah, apapun yang saya dapat kartu warrior ambil dulu. Baru nanti saya review. Tapi setidaknya secara scope itu udah ke pinpoint kartu-kartu mana yang saya ambil. Buat saya itu tidak terlalu overwhelm karena minimal saya tahu kartunya, scope kartunya tuh apa aja, pool kartunya tuh apa dulu. Dari pool itu saya bisa narrow down. Nah, buat saya somehow sistem yang seperti inilah yang membuat saya jadi kayak ada keinginan lagi untuk brewek booster, ya. Karena apa? Karena selain saya sudah tahu pasti ya kelas apa yang akan saya dapat dari set tersebut, tapi yang kedua yang gak kalah penting adalah rarity-nya. Percaya atau enggak, di Flesh and Blood rarity itu cukup berpengaruh terhadap kekuatan kartunya, ya. Jadi kelasnya itu pertama itu common, rarity-nya ya, yang paling bawah itu common. Kemudian naik menjadi rare. Setelah rare itu ada yang namanya majestic. Di atas majestic ada legendary. Nah, di atas itu ada 2 lagi ranknya, ada 2 lagi yaitu ada Fable sama Marvel. Tapi jujur saya belum begitu paham rarity itu seperti apa posisinya. Tapi jelas yang pasti itu ada common, di atasnya adalah rare, di atasnya adalah majestic. Oke. Setiap kali saya brewek dan ketemu kartu majestic, ada rasa wow selalu. Kayak waktu saya buka, wah jago ya kartunya gitu. Nggak OP sih kartunya, nggak OP ya, nggak wah hebat banget nggak, tapi ada perasa kayak oke, ini kartu lebih hebat dibanding kartu lainnya. Kebayang kayak kita main game RPG gitu ya, dapat loot yang rare gitu, berasa ini jago. Teman-teman akan tahu ini gak jago-jago amat, tapi tahu ini value-nya worth loh. Nah, begitupun di Flesh and Blood, waktu dapat kartu-kartu majestic itu berasa worth itu, wah berharga nih, gitu ya. Itu juga salah satu yang membuat saya jadi cari lagi, brewek lagi. Walaupun dapatnya common lagi atau rare lagi, buat saya nggak masalah. Kenapa? Karena
ada trading card game yang saya sebutkan, kalau udah dapat satu, dapat kembar lagi nggak perlu, udah nggak butuh, gitu ya. Nah kebetulan saya main di format yang cukup kopinya cuma satu, begitu. Flesh and Blood ini punya dua format ya. Ya tiga lah, let's say. Tapi saya akan buat dua dulu. Ada namanya Blitz deck, ya. Ada namanya Classic Constructed. Basically kedua format ini susunan decknya sama, kecuali kalau yang di Blitz itu jumlah kopi cuma 2. Kalau yang Classic Constructed, yang standarnya ya, itu adalah 3 kopi. Blitz itu versi cepatnya, per kopi cuma 2 maksimal ya. Kalau misalnya Classic Constructed atau CC itu maksimal 3. Nah, setiap judul kartu ya, itu walaupun namanya sama, tapi akan dibedakan dengan garis stripnya. Ada biru, merah, dan kuning ya. Nah, pengertian kopi di sini adalah kalaupun judulnya sama, tapi warnanya berbeda, itu dianggap kopi yang berbeda. Artinya, kalau misal judul kartunya A, stripnya kuning, kalau main Blitz maksimal boleh 2 kopi. Kemudian, on top dari 2 kopi ini, yang judul A, stripnya kuning, kita bisa tambah lagi yang judulnya A, sama nih judulnya A, tapi stripnya merah. 2 kopi. Nah, teman-teman tentunya akan banyak dapetin kartu-kartu tanda petik yang kembar di booster boxnya. Cuma stripnya berbeda-beda. Biru, merah, kuning. Ini membuat saya lagi-lagi, walaupun dapat kartu yang common, ya kembar-kembar, tapi saya tahu ini kepake. Begitu. Sehingga at the end of the day, setelah saya ngebrewek semuanya, saya merasa nggak ada satupun kartu yang sia-sia. Literally, ya walaupun nanti secara porsi pasti akan ada yang lebih ya, tapi eventually yang teman-teman rasakan adalah oke, saya dapetin kartu yang saya butuhin, gitu. Ini yang membuat saya kemarin jangan heran ya, ngebrewek lebih dari 1 booster box ya, total sudah 3 sampai dengan video ini dibuat. 2 dari setnya Dusk Till Dawn, kemudian yang ketiga itu Heavy Hitters. Setelah ini saya tentu akan ngebrewek lagi entah Heavy Hitters atau seri Outsiders ya, karena apa ya, saya yakin bahwa walaupun saya baru ngebuka, tapi setidaknya saya pasti dapat Majestic. Sudah ada pull rate tersendiri dalam 1 booster box itu ya. Kayak misalnya kartu Majestic itu dalam 1 booster tuh setidaknya ada 5 atau 6 itu pasti dapat. Kira-kira gitu ya. Rata-rata segitu. Artinya teman-teman akan dakdikduk, oke, saya akan dapat Majestic, tapi yang mana? Itu yang pertama. Kedua, kartu common dan rare-nya, oke, saya akan dapat apa aja ya? Gitu. Jadi excitement ini yang selalu muncul setiap kali saya mau ngebrewek booster ataupun ngebrewek set baru. Nah, walaupun memang setelah saya buka 2 box, ada kala saya pikir cukup ya. Cukup dalam arti kalau saya buka lagi kayak berlebihan gitu ya, udah terlalu banyak. Saya udah cukup punya bahan-bahan yang saya butuhin. Nah, selebihnya saya cuma nambah dikit-dikit aja. Melalui apa? Melalui membeli singles, atau kadang kalau ke local game store ya udah ada yang jual satuan pack, beli aja pack ya 3 pack gitulah ya. 1 pack juga oke lah gitu. Ya asal tambah-tambal. Tapi dari buka booster itu teman-teman sudah banyak dapat bahan, sehingga waktu ingin ngisi kekurangannya itu rasanya tuh lebih kayak nambel aja, nambel dikit-dikit, beli singles ataupun beli booster pack ya. Nah, jadi kesimpulannya yang saya mau share pada hari ini adalah bahwa saya memang baru terjun di Flesh and Blood ya. Sebenarnya pertama kali terjunnya banget tuh tahun 2020, kira-kira segitu, 2020-2021 ya. 2022 kayaknya, saya lupa, 2022. Baru 2 tahun lah gitu. Tapi dari pertama kali nyemplung sampai sekarang tuh emang ada vakum. Nah, baru beberapa waktu terakhir aja nih mulai aktif lagi gitu ya. Dan saya merasakan ini game yang starter decknya atau entry pointnya murah ya, literally murah begitu. Kemudian waktu saya udah mulai bosan kayak, aduh, saya decknya kalau cuma starter doang
kayak vanilla nih, gitu, mulai bosan ya, saya mau upgrade nih, saya tahu harus cari kemana. Dan saya waktu upgrade, saya nggak akan scatter kemana-mana, saya tahu saya akan cari dari set mana. Yaitu kedua, setelah saya masuk melalui entry point yang murah. Kedua, kalaupun saya mau expand, saya tahu nyari setnya dari mana. Dan ketiga, yang nggak kalah penting adalah sekalipun saya dapat kartunya banyak, semuanya akan kepake, gitu ya. Malah yang bahaya adalah waktu teman-teman punya bahannya, teman-teman justru akan mikir, waduh, kayaknya boleh nih nambah kelas baru atau hero baru, begitu ya. Jadi ini apa ya? Saya nyebutnya bukan fleksibel, tapi kayak manageable ya, manageable gitu. Gak ada yang sia-sia, entry point-nya juga lebih murah, sampai saat ini video dibuat ya, gitu ya, lebih murah. Dan sistem kerja decknya, di mana isi sebuah kartu itu sangat dipengaruhi oleh hero-nya, itu membuat baik ekspansinya maupun ganti karakternya itu menjadi lebih mudah. Kalau bicara soal ekspansi kan saya udah kasih tahu ya, bahwa cari aja yang kelasnya sama, di set mana udah ambil. Nah, tapi masalah ganti hero ini juga menarik. Saya tadi katakan bahwa decknya itu akan sangat tergantung dari siapa kelas hero-nya ya, atau apa kelas hero-nya. Jadi kalau kelas hero warrior misalnya, ya udah decknya warrior semua. Nah, tapi yang namanya warrior itu kan gak cuma satu karakter, pasti ada beberapa karakter dengan kelas yang sama. Artinya, waktu teman-teman ganti karakternya, teman-teman gak perlu rombak total decknya, karena sama kelasnya, sama-sama warrior misalnya. Jadi teman-teman mungkin akan nge-pivot aja sebagian besar, dan sebagian lagi mungkin diganti, tapi gak total ya. Ini membuat kita kalau mau ganti-ganti karakter ya enak gitu. Jadi bagi teman-teman yang senang explore ya, mungkin bosenan misalnya ya, gak mau sama hal yang monoton, buat saya Flesh and Blood ini sistem kartunya, mekanismenya, buat saya yang pemain baru ini sangat-sangat manageable, sangat-sangat dinamis, fleksibel ya. Jadi saya enak banget mau nge-expandnya, mau ngeganti karakternya. Buat saya gak overwhelmed dengan informasi. Dan kalau teman-teman lihat kartu-kartunya, teksnya tuh gak banyak ya. Jadi saya gak overwhelmed dengan teks urutnya efeknya apa ya, nggak kemana-mana gitu, nggak kayak efeknya ini ntar ini tuh. Saya nggak overwhelmed di situ ya. At least sampai video ini dibuat. Saya nggak tahu kedepannya akan ada seri apa lagi ya. Mungkin aja akan banyak teksnya, tapi sampai video ini dibuat, disclaimer ya, teksnya cukup singkat yang jadi saya pemain baru nggak overwhelmed dengan informasi. Jadi itu aja yang mau saya share di hari ini ya. Iseng lagi, sebenarnya tadi idenya lagi di jalan pulang gitu, di motor, terus tiba-tiba kayak random pengen berbagi gitu pengalaman saya beberapa waktu terakhir ini intens di Flesh and Blood. Barangkali bermanfaat bagi teman-teman yang sudah dengar tentang Flesh and Blood, cuma masih ragu-ragu karena beberapa hal, di antaranya mengenai bagaimana kalau aku saya mau expand nih, kira-kira mahal nggak ya, atau susah nggak ya nyari kartunya gitu ya, atau kira-kira kalau ngegacha nih kartu yang saya butuhin tuh dapat nggak ya, atau banyak yang sia-sianya gitu. Nah, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan pesan saya adalah jangan lupa stay tune di Dua Dadu terus ya, like dan subscribe-nya. Nanti saya akan share kembali hal-hal seputar trading card game, tabletop ya, ataupun board game ya. Jadi sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya. Kita ketemu lagi di lain waktu dan sampai jumpa.